Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita ucapkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberi kesempatan dan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan ngaji kajian fikih yang pada pertemuan ini kita akan membahas mengkaji tentang penyebab dan fardunya mandi wajib atau mandi besar. Ada hal-hal yang mewajibkan pada kita untuk melakukan mandi besar. Kalau kita berhadas besar setelah suci atau setelah selesai berhadas besar, maka kita harus melakukan mandi besar. Nah, pada saat ini kita akan membahas apa sih yang menyebabkan mandi besar dan apa fardunya yang harus kita penuhi supaya mandi besar kita sah dan bersih suci dari hadas besar. Karena ada pengingat yang perlu kita ketahui, kalau mandi besar ada bagian dan anggota tubuh kita yang tidak terairi, tidak basah, maka yang tidak basah itu bisa menyebabkan masuk neraka. Sehelai rambut pun yang tidak basah ketika mandi besar bisa menyebabkan masuk neraka. Oleh karena itu mari kita kaji supaya kita bisa melakukan mandi besar dengan sempurna sehingga suci, tidak memiliki hadas besar. Penyebab dan fardu mandi besar. Kita baca teksnya. Walladzi, dan hal, perkara, sesuatu, yujibu yang mewajibkan al-ghusla mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi adalah sittatu asya'a, ada 6 hal, 6 perkara. Yang mewajibkan mandi besar, mandi wajib adalah ada 6 hal. Kalau kita mengalami atau memiliki salah satu dari 6 hal ini, kita wajib mandi besar sebelum kita melakukan sholat atau baca Al-Quran atau tawaf atau sa'i. Jadi 6 hal penyebab mandi besar ini harus kita ketahui. 6 hal itu salah satu 3 tashtariku, bersekutu bersama, berserikat,
Fiha dalam hal itu, dalam 3 hal itu, siapa ar-rijalu orang laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Ada 6 hal, yang 3 itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Maksudnya laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami 3 hal tersebut. Wahia 3 hal itu ialah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan, bertemunya 2 alat kelamin, maksudnya adalah hubungan suami istri. Yang menyebabkan mandi besar adalah terjadinya hubungan suami istri, baik suami atau istrinya sama-sama wajib mandi besar. Yang nomor 2, wa inzalul maniyyi, dan keluar mani. Itu, laki maupun perempuan keluar mani wajib mandi. Keluar maninya karena apapun sebabnya, apa karena mimpi, karena berhubungan suami istri, karena apapun pokok keluar mani. Termasuk misalnya karena terlalu sakit, terlalu terkejut sampai secara nggak sadar mengeluarkan mani misalnya, juga menyebabkan wajib mandi. Jadi keluar mani karena apapun wajib mandi. Yang nomor 3, wal mautu, dan mati, meninggal dunia. Orang meninggal dunia, wafat, ya, wajib mandi, mandi besar, mandi wajib. Hanya saja kalau yang karena kematian, karena meninggal ini, yang wajib adalah yang memandikan yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal nggak bisa mandi. Kewajibannya, fardu kifayahnya ada pada orang yang hidup. Apakah keluarganya, apakah tetangganya, apakah temannya, atau semua umat Islam. Ada 3 tadi, yang 3 itu dialami laki-laki dan perempuan, yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitanan, hubungan suami istri, wa inzalul mani, dan keluar mani, wal mautu, dan kematian. Yes. 3-tiganya mewajibkan mandi. Wa salasatun, dan yang 3, takhtasu, khusus, biha, dengan 3 tersebut, siapa an-nisa'u, perempuan. 3 ini khusus dialami oleh perempuan. Wahia, bermula 3 hal ini adalah al-khaidu, haid, menstruasi. Kalau sudah bersih, suci, berhenti haidnya, maka orang perempuan wajib mandi besar. Dan mandinya tidak boleh ditunda-tunda. Ditunda-tunda sesempat-sempatnya, selonggar-longgarnya tidak boleh. Begitu selesai tuntas mennya, langsung mandi. Karena setelah tuntas itu sudah wajib sholat. Misalnya, ada orang perempuan selesai haidnya pada jam 13, jam 1 siang. Selesai, maka langsung mandi karena langsung berkewajiban sholat zuhur.
Kalau nggak langsung mandi sampai masuk waktu asar, sholat zuhurnya berarti tertinggal. Dosa meninggalkan sholat zuhur. Nggak boleh selesainya jam 1 siang, mandinya nunggu nanti pas longgar-longgar, pas sempat jam 4 sudah asar. Nggak boleh, berarti kalau mandinya asar, zuhurnya meninggalkan sholat wajib. Jadi setelah haid mandi. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, pokok selesai langsung cepat-cepat mandi karena ada kaitannya dengan kewajiban sholat. Nggak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, wan nifasu dan nifas. Keluar darah pasca melahirkan. Ada ibu melahirkan, mengeluarkan darah namanya nifas. Ya, pasca melahirkan itu biasanya berhari-hari ya. Bisa 1 bulan, bisa 40 hari, tergantung. Pokok tuntas selesai nifasnya langsung mandi. Mandi besar. Nah, wal wiladatu dan kelahiran, melahirkan. Habis melahirkan terus langsung suci darahnya, langsung mandi. Tapi menurut pengamatan, menurut pengalaman ibu-ibu yang pasca melahirkan, rata-rata sambung ke darah nifas, tidak wilada. Darah wilada itu berarti ketika melahirkan anak, keluar darahnya, setelah itu langsung bersih. Menurut para ulama, insya Allah baru salah satu orang saja yang hanya punya darah wilada, melahirkan langsung suci, yaitu Sayyidah Fatimah. Ketika melahirkan putranya langsung suci. Tapi umumnya orang perempuan sekarang adalah melahirkan keluar darah, setelah itu bersambung beberapa hari, sambung namanya darah nifas. Nah, ada 6 hal ini yang mewajibkan kita, baik laki maupun perempuan, mewajibkan mandi besar. Itu mandi besar. 3 dialami oleh laki-laki dan perempuan, yaitu hubungan suami istri, keluar mani, dan meninggal. Yang ketiga khusus perempuan, yaitu keluar darah haid, darah nifas, dan darah wilada. Wa faraidul husli, dan beberapa fardunya mandi, salah satu asya'a, ada 3 hal. Fardunya mandi besar ada 3 hal. 3 hal ini harus kita lakukan semua. Kalau tidak kita lakukan, salah satu tidak kita lakukan, salah satu tertinggal, atau salah satu enggak sempurna kita melakukannya, maka mandi besarnya belum sah. Artinya masih memiliki hadas besar. 3 ini harus kita lakukan dengan sempurna supaya mandi besar kita sah. 3 hal itu adalah an-niyatu, niat. Niat mandi besar. Nawaitul husla, liraf'il hadasil akbari, badalan anil jinabati, anil haidi atau anil nifasi, disesuaikan penyebabnya fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar
untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Harus niat. Kalau enggak niat enggak sah. Karena yang membedakan mandi wajib, mandi besar dengan mandi biasa adalah niatnya. Satu harus niat. Dua, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. In kanat, jika ada, ala badanihi, pada badannya. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. In kanat, jika ada, ala badanihi, di badannya. Nomor dua, harus menghilangkan najis, baik najis mukhaffafa, najis musawasito, atau najis mughalladhah, kalau badan kita masih ada najisnya. Harus dibersihkan dulu, disucikan dulu. Nah, jadi nggak boleh ketika mandi besar terus badan kita masih najis. Harus suci, harus dibersihkan, disucikan najisnya. Yang nomor tiga, wa isolul ma'i, dan menyampaikan air, ila jami'i sya'ri, pada seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Menyampaikan, mengalirkan air pada seluruh rambut dan kulit. Kulit dan rambut kita harus rata, teraliri, terbasuh semua dengan air. Kalau ada barang, hal-hal tertentu yang menyebabkan air tidak bisa meresap ke kulit kita, misalnya terkena cat, terkena apalah, lem, itu kan menghambat sampainya air ke kulit kita. Maka cat, lem tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu, karena airnya harus meresap ke kulit, nggak boleh ada penghalang. Termasuk rambutnya harus terbasahi semua. Misalnya, kalau ada orang yang pakai minyak rambut atau pomade, maka ketika mandi besar, pomade-nya harus dibersihkan, minyaknya harus dibersihkan, supaya ketika mandi besar airnya sampai pada rambutnya. Rambut yang terlapisi oleh minyak rambut atau pomade yang menyebabkan air tidak bisa meresap ke rambutnya, menyebabkan mandi tidak sah. Jadi kulitnya harus teraliri air, rambutnya juga begitu. Kalau ada kulit atau rambut ketika mandi besar, ada yang tidak rata, nggak sah. Kalau nggak sah kemudian nggak kita ulangi, di akhirat nanti kulit atau rambut yang nggak teralir itu akan menempati tempat neraka. Oke. Jadi kalau mandi besar itu rambutnya dipastikan bisa meresap airnya. Anggota badannya juga begitu. Gitu. Dibersihkan dulu supaya ketika membasuh badan dan rambut kita, airnya bisa meresap. Oke. Bagaimana kalau misalnya rambutnya disemir? Ya. Dilihat, jangan sampai gara-gara semir terus airnya nggak bisa nyampe ke rambut, nggak sah. Maka semirnya harus dipastikan tidak mengganggu sampainya air ke rambut. Semir, pomade, minyak rambut dan seterusnya harus dibersihkan
bersihkan dulu supaya airnya bisa masuk meresap ke rambut. Jadi 3 fardu wudu, niat harus pakai niat. 2, menghilangkan najis yang ada di badan kita, harus fardu. 3, harus memastikan sampainya air ke seluruh rambut dan kulit. Sekarang sunahnya apa? Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya mandi. Maksudnya sunah mandi itu kalau dilakukan lebih baik, berpahala. Tidak dilakukan tidak menyebabkan mandi tidak sah. Kalau fardu menyebabkan mandi tidak sah, wajib diulangi. Tapi kalau sunnah nggak usah diulangi. Karena sudah sah, hanya saja tidak sempurna. Wa sunanuhu, dan sunahnya mandi adalah khamsatu asya'a, ada 5 hal. Sunahnya mandi ada 5 hal. 5 itu nomor 1, at-tasmiyatu, membaca basmalah, membaca bismillah. Jadi mau mandi besar sunnah baca bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 2, wal wudu'u, dan wudu qablahu, sebelumnya mandi. Sunnah wudu sebelum mandi. Jadi pertama baca bismillah, nomor 2 langsung berwudu. Caranya, niatnya sama seperti wudu mau sholat. Biasa nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sama. Yang ketiga, wa imrarul yadi, dan gosoklah, meratakan alal jasadi, pada seluruh anggota tubuh. Wa imrar, gosok-gosok, atau supaya airnya lebih meresap. Ya kalau sekarang ya paling gampang ya pakai sabun, pakai sampo ya, itu sunnah. Nah, digosok-gosok supaya lebih meresap. Nah, jangan hanya disiram saja. Meskipun rata kurang sempurna, tidak mendapatkan sunnahnya mandi. Yang nomor 4, wal muwalatu, dan berturut-turut, tidak diberi jeda waktu. Jadi mulai baca bismillah, wudu, niat, membersihkan najis, membasuh anggota tubuh termasuk rambut, itu harus dilakukan secara terus menerus, muwalah namanya. Tidak diberi jeda. Masuk kamar mandi bismillahirrahmanirrahim, setelah itu wudu. Setelah wudu cuci apalah misalnya, cuci pakaian dulu, membersihkan kamar mandi dulu. Tidak disunahkan. Kalau mau cuci dulu, dilakukan sebelumnya bismillah, sebelum memulai niat mandi besar, atau sekalian sesudahnya. Jadi sunahnya ketika mandi nggak usah diberi sela, nggak usah diberi jeda untuk mengerjakan yang lain. Wa taqdimul yumla, yang nomor 5, wa taqdimul yumla, wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan alal yusra, pada yang kiri. Anggota badan kita ini ada kanan, ada kiri, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, badan bagian kanan, badan kiri, telinga kanan, telinga kiri, dan seterusnya.
Maka ketika mandi besar pun sunnahnya adalah mendahulukan anggota yang kanan baru yang kiri. Jadi ketika membasuh dahulukan yang anggota kanan dulu. Ya, apakah pakai shower, apakah pakai gayung, pokok yang sebelah kanan dulu baru yang kiri. Itu sunnah. Jadi sunnahnya mandi ada 5. Yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wudhu sebelum mandi, gosok-gosok dengan tangan pada seluruh anggota badan berturut-turut dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Demikian kajian kita, ngaji kita tentang hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi besar, fardu yang harus kita lakukan ketika mandi besar, begitu juga sunnah sebagai penyempurna ibadah mandi besar kita. Semoga kita bisa melakukan dengan baik sesuai dengan fardu dan sunnahnya, sehingga harapannya setelah mandi besar kita sudah suci dari hadas besar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.